Di sini saya akan menjalankan tugas saya sebagai mahasiswa dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Lisa Rukmana, SPD, MPD. Sebelum memulai ke topik pembicaraan, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Halo, perkenalkan, nama saya Rahayu Ningtyas, saya dari kelas 2A3 D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah korupsi dan keterkaitannya kepada Pancasila, yaitu etika politik. Sebelum dibahas, kita harus tahu korupsi itu apa sih? Korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara untuk keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain. Biasanya, penyebab korupsi itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Apa kalian tahu berapa banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia? Banyak sekali, bukan? Ternyata itu belum ada 1 tahun. Bayangkan jika sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 20 tahun. Makankah semakin banyak korupsi di Indonesia? Kita semua pasti tidak asing dengan kasus korupsi yang satu ini. Korupsi bansos pada saat masa pandemi. Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19. Mengapa seorang menteri sosial bisa menggelapkan uang bansos? Kasus Mensos ini menunjukkan bahwa korupsi salah satunya disebabkan oleh tergerusnya penghayatan terhadap etika politik mulai dari pejabat, politisi, pengusaha, hingga masyarakat. Politik kerap dimaknai secara banal sebatas sarana mencapai kekuasaan. Padahal jika menilik lebih dalam, kewenangan itu mesti dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial. Kasus korupsi yang menimpa politisi dan pejabat merupakan bukti bahwa etika politik tidak banyak hadir dalam aktivitas pemerintahan di Indonesia. Etika politik memandu tiap warga agar memaknai kekuasaan dan kewenangan sebagai sarana mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan bagi rakyat. Namun, kebahagiaan ini tampaknya dimaknai para pelaku korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi. Alhasil, kerap dianggap lazim oleh para pelaku usaha, pejabat, pemerintah, dan politisi. Publik punya peran penting dalam mengawasi pejabatnya. Sikap kritis juga harus datang dari masyarakat. Sikap itu dimungkinkan terjadi dengan model masyarakat yang terbuka atau masyarakat yang berdaya kritis terhadap pemimpinnya. Karena etika politik ini tidak hanya mesti dilakukan para politisi dan pejabat, tetapi seluruh warga negara. Jadi ayo, kita sebagai masyarakat bersama-sama harus memerangi korupsi. Masyarakat harus bertindak aktif dan kritis. Harus ada gerakan yang masif dari masyarakat agar korupsi ini tidak terjadi lagi.